wabarakatuh. Salam budaya buat penonton setia Sarawita Bontua Channel. Pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan pertama pada konten pembelajaran bahasa dan sastra Makassar. Pada episode 1 kali ini kita akan mempelajari huruf atau aksara Lontara Makassar. Huruf atau Lontara Makassar 19 huruf, yakni ka, ga, nga. Ka, ga, nga ini adalah 3 pada baris pertama aksara Lontara Makassar. Baris kedua ba, ba, ma. Baris ketiga ta, da, na. Baris keempat ja, ja, nya. Baris kelima ya, ra, la. Baris keenam wa, sa, a tambah ha. Jadi saya ulangi, 19 huruf Lontara Makassar masing-masing adalah ka, ga, nga, pa, ba, ma, ta, dan na, ca, ja, nya, ya, ra, la, wa, sa, a, ha. Inilah 19 huruf yang minne 10 salapan huruf Lontara Makassar. Selanjutnya kita pindah pada bagaimana penggunaan aksara Lontara Makassar ini pada penulisan kata. Dari atletik kise mai ri pasala anti kamai batina ni pak matu-matu ni pake anne huruf Lontara. Contoh, pada kata baji kita lihat penulisannya ba, ji. Kedua, pada kata carade, ca, ra, de. Berikut pada kata tutu, tu, tu. Selanjutnya pada kata tinulu, ti, nu, lu. Ya, demikianlah sepintas atau sekilas penggunaan huruf atau androng huruf Lontara Makassar pada penulisan kata. Penonton Sarawita Bontua Channel. Selanjutnya kita pindah kepada asal mula lahirnya kata atau istilah Lontara Makassar ini. Kenapa kata Lontara Makassar muncul atau dikenal sampai
dengan sekarang. Awalnya, kata Lontara ini dikenal dengan sebutan Rontala. Kata Rontala ini pun sebenarnya awalnya dikenal dengan sebutan Rauntala, di mana kata Rauntala ini terdiri atas dua kata, yakni raung dan tala. Raung artinya daun dan tala artinya satu jenis pohon yang dalam bahasa Makassar disebut dengan tala, dalam bahasa Indonesia disebut dengan rontal. Orang Bugis Makassar kemudian lebih menyukai atau lebih suka, lebih nangai tu Bugis Makassar na tapu na bodoh-bodohi dari kata Rauntala, dua kata menjadi satu kata Rontala. Nah, jadi dari kata Rauntala kemudian menjadi kata Rontala. Dari kata Rontala ini beberapa tahun kemudian mengalami perubahan metatesis, perubahan letak huruf atau metafisik, atau dengan perubahan bentuk, di mana huruf R bergeser atau berganti posisi atau bertukar posisi dengan huruf R. Jadi huruf L keluar menggantikan posisi huruf R, sementara huruf R masuk menggantikan posisi huruf L. Maka jadilah kata Lontara yang dikenal sampai dengan sekarang. Jadi demikianlah asal mula lahirnya kata Lontara Makassar di daerah Makassar. Pemirsa Saraweta Bontua Channel, selanjutnya kita berpindah pada dasar pemikiran lahirnya aksara atau huruf Lontara Makassar ini. Kenapa kemudian huruf atau aksara ini bisa lahir? Dasar pemikiran pertama adalah Sombaya Rigoa, yang pada saat itu Raja Goa yang ke-9 yang bernama Daeng Matandre Karaeng Manguntungi bergelar Karaeng Tumapak Sikaluna, merasa bahwa semua kejadian yang terjadi di lingkungan kerajaan tidak mungkin diingat dalam jangka waktu yang lama. Karena itu perlu diabadikan atau perlu ditulis. Dasar pemikiran kedua, Sombaya Rigoa merasa sudah waktunya atau masyarakat kerajaan Goa sudah perlu berkomunikasi secara tulisan. Karena itu pada tahun 1538 di mana pemerintahan Sombaya Rigoa, Raja Goa ke-9, Nyarenga Daeng Matandre Karaeng Manguntungi bergelar Karaeng Tumapak Sikaluna
memerintahkan kepada Shah Bandar yang pada saat itu dijabat oleh Daeng Pamatte untuk menciptakan atau menghadirkan huruf-huruf yang bisa digunakan berkomunikasi secara tulisan. Karena itu, beberapa buku mengemukakan bahwa penemu dari huruf lontar Bugis Makassar ini adalah Daeng Pamatte. Pemirsa Sarawita Bonto Channel, selanjutnya kita melangkah kepada pendapat-pendapat tentang sumber lahirnya aksara lontar Makassar. Punna Profesor Dr. Hakeren, kalau Prof. Dr. Hakeren berpendapat bahwa sumber lahirnya aksara lontar Makassar bersumber dari huruf Dewa Nagari atau Sanskerta. Sementara pendapat dari pakar atau ahli kebudayaan Bugis Makassar sendiri adalah seperti berikut, bahwa lahirnya tulisan Bugis Makassar bersumber dari pandangan hidup orang Bugis Makassar itu sendiri, di mana pandangan atau kepercayaan orang Bugis Makassar bahwa alam ini berbentuk segi empat belah ketupat. Karena itu aksara lontar atau huruf lontar Bugis Makassar ini juga mengikuti sulapa apakah atau segi empat yang jadi saya ulangi bahwa pandangan orang Bugis Makassar, alam ini berbentuk segi empat atau belah ketupat. Dalam bahasa Makassar dikenal dengan istilah sulapa apakah, yang isinya pun bunena sulapa apa todo yang antu ini aning buta pepe. Nah, dari dasar inilah lahirnya aksara atau huruf lontar Bugis Makassar menurut pandangan ahli atau pakar kebudayaan Bugis Makassar. Selanjutnya, pemirsa Sarawita Bonto Channel, apa makna di balik tulisan atau aksara lontar Bugis Makassar? Maknanya adalah lontar Bugis Makassar lebih kepada penulisan tebal tipisnya. Itu artinya bahwa yang dikandung adalah pertama sirik napakce, tebal tipis menandakan bahwa hidup ini atau memberikan gambaran bahwa hidup ini tidak pernah menetap, dalam arti tawa terkadang berganti dengan tangis.
langkah kita misalnya terkadang atau kaki pasti bertukar antara kaki kanan dengan kaki kiri bergantian ke depan. Tidak seterusnya kaki kanan atau tidak seterusnya kaki kiri. Sama seperti tawa, tidak seterusnya kita tertawa, tidak seterusnya kita menangis, tetapi kesemua itu bergantian. Itu artinya bahwa tebal tipisnya huruf Lontara Makassar adalah gambaran dari peristiwa itu. Yang kedua, bahwa dalam hidup ini manusia berusaha, itu mendaki, naik. Terkadang juga manusia turun. Nah, makanya tulisan Bugis Makassar ini naik tebal, jika ditulis turun rata-rata tipis. Selanjutnya bahwa penulisan tebal pada aksara Lontara Makassar ini memberikan makna bahwa suku bangsa Bugis Makassar seorang pemberani, seorang yang memegang teguh kontutoje. Dia siap menerima konsekuensi dari apapun yang dilakukannya. Nah, sementara penulisan tipisnya memberikan gambaran bahwa orang Bugis Makassar itu adalah orang yang simpatik, orang yang empatik, tahu peraturan dan patuh pada peraturan. Seperti itulah gambaran atau makna dari penulisan tebal tipisnya aksara Lontara Bugis Makassar. Pemirsa Sarawita Buntua Channel, untuk selanjutnya boleh diikuti episode 2 untuk lebih memahami pembelajaran bahasa dan sastra Bugis Makassar. Dan karena itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.